سلاما ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم. I walked every day further and further away from you. Oh Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praise. Kita langsung ke masih ini. 1000 bulan itu kalau dihitung secara logika 83 tahun kan? Betul kan? Nilai ibadah di malam itu lebih baik daripada ibadah 83 tahun itu maksudnya. Kalau antum beribadah 83 tahun, itu lebih baik dari itu loh. Di 10 hari Ramadan. Kebayang nggak? Ya, ini kata Allah. Padahal umur manusia zaman sekarang ada yang sampai 83, Allahu a'lam. Jadi jangan putus asa. Begitu Allah sayangnya. Tahu antum nggak terkejar 83 tahun itu. Ya putus asa kan nggak boleh. Sedegil-degil manusia, tolong kita serius, pahami ilmunya. Ternyata kita ada toleransi bisa mencapai puasa lebih mulia dari 83 tahun kalau waktunya tepat. Betul kan? Merugi nggak kalau kita nggak dimakrifati nanti terakhir di 10 Ramadan tuh. Jadi bagaimanapun juga ini harus jelaskan, harus dipahami secara serius oleh akal kita. Masyaallah muslimin wa jumratul mu'minin wabil khususi wa ni'ma rahimakumullah dimanapun berada. Ya, anu ingatkan lagi. Ya, seriuslah. Ada 20 hari lagi nih ya, 21 hari lagi. Tolong serius. Jangan anggap pendek, mati nggak ada yang tahu. Ya, alam udah banyak dakwah dengan waktu yang sudah ditentukan qadarnya sama Allah. Kita udah tahu ilmunya itu. Sejak kita akil balik sampai usia kita yang sekarang ini, kalau kita mau jujur bercermin kepada rasanya kita harus mengakui banyak dosa nggak? Kita harus jujur. Banyak kesalahan kan? Yang kita pernah kerjakan. Kalau kita umpama berbuat dosa 40 tahun, kemudian kita bertobat 20 tahun aja. Secara rumus gimana? Rumus matematik. Belum tentu tertutup itu. Dosa 40 tahun ditebus dengan sholat tobat 20 tahun belum tentu, logikanya kan gitu. Iya kan? Tetap aja tekor. Tekor kan? Nah, logikanya kan gitu. Nah, ini orang filsafat perlu dijelasin nih. Ya, tekor nggak? Tekor kan? Belum terampuni itu. Allah Maha Penyayang, maka disediakan malam yang istimewa, yang mempunyai nilai khusus. Bukankah ini maksud Allah begini? Ya ayuhal insanul daliyasi mahma katurot dunubuka wa mahma ahta'at sya'arjikuka lailatan wahidatan min khairan min alfi syahrin khairun min alfi syahri yada'a lailatul qadri. Wahai manusia, kau tidak perlu putus asa. Nggak perlu, walaupun dosa kamu seabrek-abrek, degil, keras kepala, yang duduk juga keras kepala. Nggak boleh putus asa. Bagaimanapun banyaknya dosa antum yang kau lakukan, bagaimanapun banyak kesalahan antum yang kau kerjakan, nih aku sediakan satu malam khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan yang disebut Lailatul Qadar.
Ayo. Bodoh nggak kita kalau nggak kita amalin tuh? Karenanya Lailatul Qadar. Jadi kapan sih Lailatul Qadar? Kita nukil lagi nih. Waktu yang tepat kan Indonesia pengen jelas. Kepada siapa? Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali. Udah nukil aja deh ya. Nukil aja. Ya nih. Ya. In Lailatul Qadri takunu fil syari awakhiri min syari Ramadana. La syiyama fil watri min ahda wa asirina wahid wa asrun wa tahlatin was asrina salasya wa asrun wa kamsin wa asrina kamsa wa asrun wa baitin wa asrina saba wa asrun wa asrina tishatun tisha wa asrun. Tuh kan Ikhwan Aris paham ya? Apa tuh wa asrun? Lailatul Qadar itu adalah pada 10 hari akhir di bulan Ramadan, kata Al-Ghazali ya. Dan tentu ada dasar ilmunya, terutama pada malam ganjil, malam 21, betul kan? Nah sudah itu 23, sudah itu 25, sudah itu 27, dan terakhir 29. Itu kata Hujatul Islam. Udah tahu nih, dari 10 hari itu yang ganjil. Nah ini udah tahu ada, yang genap nggak gua lakukan. Nah ini nggak enaknya kan gitu. Nah, kita kejar aja yang ganjil. Iya kan? Tapi orang yang ingin menemukan Lailatul Qadar, kata Nabi, dia harus sudah berjaga sejak awal Ramadan. Makanya tarawih nggak boleh putus, walaupun di rumah. Betul nggak? Dia. Nah gimana dong? Kapan bolong? Ya udah nunggu aja, berdoa aja panjang umur tahun besok. Iya. Nah pertanyaannya gimana sih kalau nggak sholat fardu? Ya bablas deh, nggak perlu diomongin deh. Ada puasa nggak sholat fardu, di depan gurunya lagi. Aduh, pusing, capek yang ngajarin ya. Gantian lah, ya gantian ya. Coba Iwan Munda duduk sini ya, capek nih andong nih. Bener, masya Allah. Bersyukurlah ya, kita masih ada orang yang bisa menyampaikan secara lebih benar ya. Ya. Jadi nggak boleh pakai ilmu ngincer ya. Tahu ngincer? Dalam Lailatul Qadar nggak boleh ilmu ngincer. Ngincer tuh ngincer ya. Kan udah tahu nih ganjil. Tahu ilmu ngincer kan? Tanggal 20 Ramadan nggak tarawih. Karena 21 katanya kan. 21 malam tarawih, 22 enggak lagi, 23 masuk lagi, 24 enggak lagi ke masjid. Yang gawat kan enggak sholat kudu semuanya. Jadi ini jelas-jelas ya, jadi maaf ya. Pudu enggak? Pudu kan, tiang agama, tiang amalan kan sholat. Enggak ada fondasi. Pas ada temen nanya gini, kenapa enggak ke masjid ikut tarawih? Ngejawabnya enak bener nih. Kan bukan malam ganjil, nggak turun Lailatul Qadar, ada. Nah itu orang filsafat tuh, maaf. Kan gitu hitungannya, nggak bisa begitu. Yang pola pikirnya kayak begini nih, kalau di Andong dapatnya bukan Lailatul Qadar nih, Lailatul Qadar. Kaku nih, Lailatul Qadar nih yang takutnya. Alias saya itu bingung nih. Jadi nggak bisa diandalkan secara logika. Orang yang ingin menemukan Lailatul Qadar itu, dia harus berjaga sejak awal Ramadan. Itu kata Nabi. Inilah yang diantara tugas kita, memanfaatkan waktu-waktu yang punya nilai istimewa. Pertama taharoh dulu. Sekarang pertanyaannya wudhu. Ya kita mau sholat nggak wudhu sah nggak? Logikanya kan gitu. Yang nggak sah. Iya. Ini sering Andung sampaikan. Jadi tolong waktu menilai itu ada syarat untuk mencapai titik-titik ruhani kita dalam Ramadan.
Jadi dalam setiap hari bulan Ramadan ada hari istimewa, dalam setiap hari ada jam istimewa, dalam setahun ada bulan istimewa. Coba dalam setiap minggu ada hari istimewa. Hari Jumat lebih istimewa dari hari-hari yang lain kan disebut jami. Kemarin udah dibahas asal kata dari Jumat. Yang dalam setiap jam istimewa wabil khusus sepertiga malam. Lebih disebutkan lagi apa? Malam Jumat itu sepertiga. Jamnya antara jam 3 sampai jam 3 ke arah subuh. Ya itu lebih khusus. Terakhir antara sampai menjelang fajar deh. Di kala subuh. Itu saat-saat istimewa, di samping saat istimewa. Kalau diciutkan lagi, kemarin udah dibahas di bab 1, silakan baca aja. Jadi Allah pun menyediakan tempat-tempat yang istimewa salat. Nah ini perlu orang kaya. Di Ramadan itu. Udah malam Jumat, subuh hari di Masjidil Haram. Ngapa 100.000 kali itu pahala kita? Ya kaya. Tapi jangan khawatir, kita ada Lailatul Qadar kan? Allah kan adil. Kita nggak orang Arab kok. Ketimbang sholat di masjid-masjid lain. Begitu juga di Masjid Nabawi. Itu ada tempat-tempat istimewa. Syukur-syukur kita bermohon. Dengan kita melakukan Lailatul Qadar kita gampang ke sana. Termasuk juga malam Lailatul Qadar, waktu yang istimewa yang diberikan kepada kita untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan bernegara. Misalnya, Pak Jokowi gimana? Ada nggak? Jokowi di Jakarta ya. Misalnya pada setiap 17 Agustus Presiden itu memberikan apa? Garansi kan? Ampunan kan? Sana. Khususnya tahanan politik, tahanan di kepala. Ingat. Rusak kita itu kepala. Mungkin pintar orang. Asbab kita kuat. Ada toleransi. Ada waktu istimewa Ramadan di mana Syaidu Syuhur. Sebab yang ketiga nih ya. Sebab ketiga Ramadan disebut Syaidu Syuhur karena di dalamnya nilai kebajikan berlipat ganda. Adanya hadis menjelaskan lati Ramadan aidaita. Seandainya umatku tahu. Kalau antum tahu keistimewaan di Ramadan aja ya, keistimewaannya nih, apa yang ada di bulan suci itu, Ramadan niscaya mereka ingin sepanjang tahun Ramadan. Demi Allah. Ya. Itu ada di hadis. Pada setiap kesempatan Rasulullah berkhutbah pada bulan Ramadan. Beliau selalu menyampaikan bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, Syahrul Mubarak. Bulan penuh kemuliaan. Dalam sabdanya kan disebut Ramadan sarullahi wa fadluhu ala syairi syuri kafadlillahi ala khalqihi. Kan gitu ya. Ini keren, sering diomongin sama ulama sekarang kan. Ramadan adalah bulan Allah. Keutamaan dibandingkan bulan-bulan lain adalah bagaikan keutamaan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluknya. Ya. Begitu tingginya kemuliaan bulan suci Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Laksana kemuliaan Allah dengan seluruh makhluknya. Bahkan dalam hadis yang lain juga menegaskan bahwa seandainya umatku, kata Nabi, tahu tentang keutamaan kemuliaan fadilah dari bulan Ramadan, pasti umatku akan berharap bahwa semua bulan dalam setahun adalah Ramadan seluruhnya. Wa qaddana syahrul Ramadan la wiyal amul laidikum mafil Ramadan la tamana tahu mati an yakuna sanatan. Seandainya para hamba Allah mengetahui terhadap apa-apa yang ada dalam Ramadan, maka umatku pasti berharap agar bulan ini tetap ada selama setahun penuh. Itulah fadilah. Sedangkan fadilah lainnya, kita tuntaskan aja deh ya. As-sholatu mustajabatun. Ini yang kedua nih. Minnallah. Wa jami'u anwa'i dunubi yaghfirullah subhanahu wa ta'ala. Wa tala'a afukimatul fadilati alati naqumu biha fi syahri Ramadan mubarak. Permohonan doa dikabulkan Allah. Mustajab di kedua tuh. Dan segala macam dosa diampuni oleh Allah. Berlipat gandanya nilai kebajikan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan enggak? Aduh. Jadi kalau benar nggak diambil kesempatan ini, tahu-tahu tahun besok mati baru tuh. Ini yang ngerikan. Itu sebabnya seorang muslim ya,
dalam menyambut bulan suci Ramadan harus bersikap diilmui. Kalau sudah diilmui pasti gembira deh. Gembira itu kenapa bisa dibuat-buat? Nah, dia lah masuk Ramadan segala mahal. Badoso tuh. Badoso. Mandua Ramadan kata Nabi. Siapa orang yang bergembira pas masuk Ramadan nggak bisa dibuat-buat itu. Maka Allah mengharamkan api neraka, baik dunia wal akhirat. Bukan rahasia. Apakah yang duduk gembira? Jangan tanya, wallahu alam. Ya. Masih juga mengeluh. Korin tuh masuk juga tuh. Emang kayak gitu deh. Jadi menyambut Ramadan artinya nggak bisa diretorikon gembira-gembira, nggak begitu. Nah, bagaimana apa Ramadan datang terus kita lalu bakar petasan. Kalau dulu ya orang dulu kan pukul beduk orang dulu ya. Bukan begitu. Apa gunanya bakar petasan, pukul beduk, menyediakan semua takjil yang keren-keren kalau nggak puasa, kalau nggak sholat? Logikanya gitu aja. Apa gunanya? Kita kan mesti gembira menyambut datangnya Ramadan secara rohani. Dalam arti mempersiapkan diri melaksanakan ibadah bila perlu 3 bulan sebelumnya. Robah. Jadi masyarul muslimin ikhwan andung yama rahimakumullah, yang terakhir ya. Kenapa Ramadan disebut Sayyidul Syuhur? Karena di dalam bulan suci Ramadan ada perintah. Dekati aku masuk akhirat lah. Gitu aja deh. Nah, ada panggilan istimewa. Kalau perkara akhirat yang dipanggil bukan wilayah bawah. Bukan. Wilayah tengah. Yang dipanggil. Iman. Iman di mana letaknya? Di sini. Iman tidak di bawah. Iman tidak di kepala. Iman di sini. Dipanggil sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Betul kan? No. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Iman yang dipanggil, bro. Untuk ibadah puasa tuh. Satu hari di depan rumah kita ada pedagang. Iktibarnya ya gini. Cie manggale pepaya lah. Dan cie lai basamuan ada tukang duku, sedang musim duku gini. Dan cie lai ada durian. Lalu kita panggil tuh nan manggale pepaya. Umpama dah kamari tukang pepaya berhenti dulu, kira-kira nan maraso pedagang pepaya berhenti datang dah, datang kan? Laku barang den. Nah, pasti datang tuh. Pedagang duku, pedagang durian berhenti enggak? Tentu tidak berhenti, karena dari imbau. Anan andung takuyan, ada dari imbau gini banyak. Sambarang saya puasa. Ikut adat karena tidak dipanggil. Nah ini amalan nih. Ya Allah kuatkan iman kami supaya dipanggil Ramadan. Panjang umur antum. Paham gak maksudnya nih? Itu pas sudah hari raya, ya Allah panggilkan saya Ramadan, panjang umur antum. Nah perintah puasa Ramadan yang dipanggil orang tukang pepaya tadi. Yang beriman maksudnya. Hai orang-orang yang beriman, berhenti dulu sebentar, berhenti. Berhenti apa maksudnya? Berhenti makan di waktu siang, berhenti minum di waktu siang, jangan berhubungan di waktu siang. Itu yang merasa beriman. Karebanan dong, nggak mau tahu dipakak banyak orang ini, panjang dong. Iman nggak dikuean. Nah, berhenti. Yang tidak beriman, nah. Tukang durian, tukang duku, kan lalu dia dari imbau. Siang tetap makan, menyuruh-nyuruh. Marokok, tepul, bentuk kereta api. Itu tidak diimbau, tidak beriman berarti tidak merasa dipanggil oleh ayat. Tapi sekarang tukang pepaya lewat di depan rumah kita, panggil bang pepaya berhenti dulu. Dia dengar tapi enggak mau berhenti. Ada enggak? Raja dari imbau,
Dah, papaya kemari dan kembali. Indah barantinya malunju ya. Aduh ndak, ada orang gini. Inyalah beriman. Aduh. Sababnya po. Pakak nggak ada menengah. Itu. Kasaban anu gaji indah, anu ndak nandi siko loh. Adonan pakak tuh. Lah jalenya ada iman. Disuruh berhenti makan indah. Nah itu mukmin pakak gitu Nabi. Mukmin budak disuruh berhenti minum di waktu siang nggak berhenti. Istimewanya puasa panggilan difokuskan kepada yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, Allah tidak bilang hai orang-orang yang masuk Islam. Enggak muslim. Enggak. Ya ayyuhalladzina aslamu, enggak kan? Imanu. Itu tadabbur Quran gitu. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil ya orang-orang yang beriman. Nilai nurani yang paling dalam itu yang dipanggil, yang ada di tengah. Melaksanakan ibadah puasa lalu orang beriman yang bagaimana yang wajib puasa. Pertama, kejar dulu ilmunya. Udah beriman. Tapi tukang pepaya tuh ndak jauh namo datang. Padahal inyo beriman. Pertama belum balik. Yang kedua nggak berakal. Agilo, nan katigo ndak mampu puasa. Itu syarat tigo. Beriman ada, tapi belum balik. Sudah itu apa lagi? Indah ada akal. Dan yang ketiga apa lagi? Nggak mampu. Nggak perlu puasa. Gilo sih seorang. Makanya orang gila tidak ada hisap. Kan banyak sekarang gila sadar. Duh. Jadi kalau ada yang nanya jangan marah dulu. Kita udah bisa. Oh, iko lun balik. Oh, iko kok akalnya atau kontaminasi ya ilmu nan aneh. Oh, iko kok nggak mampu. Jangan main-main kafir sih. Nggak bisa. Allah itu yang tahu tuh. Karena kurang syarat berpuasa. Beriman kurang syarat, udah tidak dipanggil. Jadi kalau di bulan Ramadan ada teman kita tidak puasa, jangan heran dong. Jangan marah-marah. Itu ujian. Kita tahu setidaknya syaratnya kurang kok. Alun balik. Kan orang balik ini badan gadang adonan alun balik. Nah. Ya banyak. Pak itu teman saya kok nggak puasa. Mungkin dia bukan orang beriman. Pertama, enggak Pak, dia beriman kok. Nah. Beriman dia Pak, Buya dia beriman. Tapi nggak puasa Pak, belum balik. Nah. Badan ini nan gadang. Buya baliknya olah gadang tuh beriman nah. Tapi tidak jauh puasa. Gilo. Kan itu, gilo baca aku mah. Kan itu. Tidak sholat gilo, kan itu ya. Sebab orang yang tidak berakal itu tidak wajib puasa. Waras nih Buya. Warasnya. Tidak gila. Oh, mungkin tidak mampu melaksanakan puasa karena kena ujur syar'i. Betul kan? Jadi kita arif. Pertama yang dipanggil melaksanakan ya iman. Keistimewaan yang kedua oleh karenanya yang dipanggil iman maka puasa dinamakan ibadah. Disikokan rasio ibadah sirrah. Nah, ibadah rahasia. Ibadah rahasia kalau kita sholat kita kelihatan tuh sholat. Bayar zakat kelihatan dia bayar zakat. Benar kan? Kita pergi haji kelihatan. Apalagi kalau diantar sekampung. Iya kan kelihatan. Nah, nempel lagi hajinya kan. Nah, ibadah puasa. Ayo tanya. Nggak ada yang tahu. Cuma kita sama Allah. Maka disebut sirri. Ibadah rahasia. Pura-pura sedekah nggak bisa. Pura-pura sholat ketahuan juga. Nah,
Pura-pura haji, kemana perginya? Ke Las Vegas. Ya kan? Kelihatan. Tapi pura-pura puasa, gampang. Namanya ibadah syiriah. Bulan puasa, jam pagi makan, keluar rumah, bibir dilap, kering, jalan lemesin aja dikit. Agak miring. Temennya tanya, lemes banget tuh puasa. Orang lain bisa dibohongi. Betul? Allah. Maka disebut ibadah syiriah. Ibadah rahasia. Itu maknanya. Yang tahu cuman kita Allah saja karena dia ibadah rahasia. Puasa ini sulit terkena penyakit apa? Puasa aja deh. Sedekah kena penyakit ria. Sholat kena penyakit ria. Puasa nggak bisa. Nggak bisa kena penyakit ria. Itu hebatnya mujizat itu. Karena kelihatan. Orang yang ibadahnya kelihatan sering kena penyakit ria. Tuh show only. Betul kan? Sholat karena kelihatan orang gampang kena penyakit ria. Seumpama kita imam. Di belakang kita ada calon mertuo. Baru bana. Ada guru lah, baru bana. Bacaan sholatnya jadi mantap. Paseh. Kayak orang yang udah 16 tahun di Mekah. Usolli. Wah, maklatnya keren. Dia adom itu. Suratnya waduh. Panjang-panjang. Sabihisme. Waduha. Akibat apa tuh? Ria. Nah, di belakang ada calon mertua. Tapi kalau sholat sendirian dalam kamar pakai kaos kutang. Hai, pani yang mana ya? Ada. Suratnya waduha. Inakal kautsar. Qul huwallahu ahad. Karena sholat terlihat orang mudah kena penyakit ria. Sedekah. Begitu mulianya niatnya cuma mau sedekah 5.000. Karena ada orang disegani, ada ibu gubernur, jadi 100.000. Aduh, keren. Waktunya nggak tepat juga. Pusing. Bukan ngejelekin. Disinilah perlunya ilmu. 5.000 sudah kena karena orang. Jadi ibadah yang lain mudah terkena ria ya. Tapi juga mudah dinilai orang. Kita bisa saja bilang itu orang sholatnya khusyuk ya. Kenapa? Kelihatan dari gerakannya. Tuh orang hajinya makbrul ya. Kenapa? Kelihatan dari tingkah lakunya. Setelah pulang haji, itu orang sedekahnya berani ya. Kenapa? Ketahuan jumlahnya gede banget. Jadi ibadah yang lain bisa dinilai, tapi puasa nggak bisa dinilai. Nggak. Tuh orang puasanya mantap bener ya. Kenapa? Maludah taruh iseh. Itu bukan ukuran. Enggak ukuran. Itu sebabnya dia dinamakan ibadah syiriah, ibadah yang abstrak. Yang tahu cuma si pelaksana dan Allah. Ya. Jadi lain ganjarannya. Dijelaskan oleh Allah. Sedekah ya. Kalau ikhlasnya pahalanya begitu, haji kalau mabrur pahalanya, sholat berjamaah pahalanya itu sekian. Nah, puasa enggak gitu. Cuman bilang asyamuli wa ana azibihi. Puasa adalah untukku, aku yang akan membalasnya. Jadi kalau antum nggak melaksanakan puasa dengan serius, udah bodoh bener deh. Berapa besar balasannya? Tidak dijelaskan oleh Allah kan? Enggak. Allah yang tahu. Itu makanya ibadah rahasia. Udah jelas ya? Gini, iktibar dikit lagi dah. Dari tadi belum selesai nih. Artinya kalau antum kerja, mandor bilang, antum kerja sama saya, kata mandor nih gajinya 1 hari 5.000. Ketahuan kan sehari 5.000. Kita bisa pengkalingkong nggak? Ada pengawas rajin, nggak ada pengawas maleh. Pokoknya sehari 5.000.
Tapi kalau pengawas cuma bilang kau kerja sama aku soal gajimu nanti aku yang atur. Tidak dijelaskan berapanya, nanti aku yang atur kata Allah gitu. Ini kan mestinya kita hikmahnya hati-hati. Hati-hati dalam puasa ini. Sebab apa mungkin gaji kita lebih besar dari jumlah 5.000 kalau kerjaan memuaskan mungkin tidak digaji. Ya, bisa jadi. Kalau kerjaan berantakan, enggak. Makanya serius sih. Karenanya dijelaskan, pahala puasa menjadi sugesti bagi kita untuk melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya, seistiqomah mungkin. Gaji sangat besar mungkin, tidak digaji sama sekali bisa. Kaminimin, kata Nabi. Jangan sampai puasa antum kaminimin. Fakaman min insani yasumu wala isallahu min syami ilal jua wal atasu. Berapa banyak orang puasa tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Secara syariat puasa sah. Iya kan? Kewajiban gugur, nilai 0, rugi nggak? Tidak dapat apa-apa, nggak ada solusi 11 bulan ke depan kecuali lapar haus. Jadi itulah keistimewaan daripada ibadah puasa. Iwan andong gemaremakumullah. Kemudian apa sih perlunya kita melaksanakan ibadah puasa yang namanya syahwat? Syahwat. Kalau itu kita kendalikan maka langkah hidup ini akan menjadi lurus. Bukan dikebiri. Nabi menyatakannya begini, Izaya Ramadana putihat abwabus. Sama apabila datang bulan suci Ramadan dibuka pintu langit, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka dan diikat setan. Itu siapa yang ikat setan? Puasa kita, kendalikan nafsu itu. Kalau nafsu kita kendalikan, setan nggak berkutik kan gitu. Jadi yang mengendalikan nafsu itu nilai puasa kita. Yang mengendalikan nafsu nilai puasa kita. Nafsu terkendali, setan terikat. Kalau puasa, kalau nggak puasa, melunjak tuh korin tuh. Ya. Jadi jangan digambarkan wah kalau bulan puasa setan dirantai nih. Ah, kemana pikiran kita tuh? Aneh. Arti setan diikat udah paham kan? Di sini salah satu nafsu dikendalikan dengan apa yang mengatur makan dan minum. Puasa kan sebenarnya logikanya gini nih. Nggak menganiaya itu, menyehatkan. Mengatur perpindah waktu makan dan minum saja. Kan itu hakikatnya. Kan pindah waktu makan minum aja. Apabila perut besar ini teratur, syahwat tidak menggelegak, dia terkendali dengan hidup pandai mengendalikan nafsu, iblis tidak berdaya, tidak berkutik. Ini kata Allah dengan sabdanya dari Nabi. Imanuka in lam tatada syahwataka ma'liyata fama ja'a bihi nabiyyun lam yakun illa syahrau bima fidalika tadabiku syami. Iman kamu kalau nafsumu belum ikut apa yang aku bawa, kata Nabi, yang dibawa Nabi itu daripada syariat termasuk di dalamnya melaksanakan ibadah puasa diseriusi. Karena itu antum pesan seluruh ikhwan akhwat, kalau antum puasa jangan kayak orang ngancam. Siang bisa mengendalikan nafsu, tapi begitu maghrib berbunyi nafsu sudah tidak terkendali, bohong juga. Malam juga nafsunya yang dikendalikan. Namanya puasa orang ngancam. Biarin siang aden tahan. Beko pas mau garib, pas salah ajan la ilallah, la saroman banjir bandang. Seluruh isi meja makan pindah ke Parui. Akhirnya kalau siang dia setengah mati kelaparan, habis buka setengah mati kakanyangan. Dua-duanya buruk.
ngaco tuh. Kalau sudah kekenyangan, yang enak kan ngukur bantal. Nah, logikanya gitu. Maghrib liwat, isya liwat, tarawih liwat. Batanya kawan tuh menyapu ke masjid tarawih duluan deh. Tarawih awak di rumah. Jadi alasan. Jadi sabananya kita mesti makrifati. Insya Allah beko hikmahnya apa sih? Itu kita perdalam di kajian besok. Usikum wasi bikallah. Kalau alam syawab mudah-mudahan bermanfaat. Kita tamatkan fadilah puasa ini. Insya Allah udah paham lah. Banyak maaf, Andung agak lebih vulgar menyampaikannya. Karena kok banyak belum ada perubahannya. Ini inti bukan memaksa, tapi mengilmui. Setidaknya kita berpuasa ini akan lebih berbeda, jadi lebih sempurna lah insya Allah. Andung berdoa dan Andung ingatkan, kemanapun antum pergi, enggak pun datang sini, Andung incar antum. Karena prinsipnya apa? Ke surga itu amalannya harus berjamaah. Ya, nggak apa-apa kan? Banyak maaf ya, Andung agak maksa. Ke surga itu amalannya harus bisa membawa orang. Terpaksa paksa tuh. Ya. Karena kalau merubah akhlak susah. Nabi pun nggak bisa. Ya. Andung hanya menyampaikan, tapi Andung memaksa. Dengan ilmu-ilmu gimana kalau kita banyak dosa memang. Tapi tetap ada waktu yang mesti kita amalkan. Kalau itu masih dilanggar, nggak bisa mengandung. Tawakullah. Pak serahkan kepada Allah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.